Apakah sikap saudara ketika mengalami keadaan yang sulit untuk saudara terima dengan akal? Bukan itu saja, jawaban Tuhan terhadap doa saudara tidak seperti yang saudara inginkan. Dalam situasi seperti itu, tak sedikit orang yang mulai goyah imannya. Kalaupun ia tampak tetap beriman, sesungguhnya imannya itu sekadar suatu akting alias seperti orang yang sedang bersandiwara. Iman yang seperti itu sama sekali tidak berarti dan tidak dihargai oleh Allah. Disinilah pentingnya berserah kepada kedaulatan Allah. Itulah yang membuat di segala keadaan kita berserah kepada sudut pandang Allah, cara kerja Allah, dan tujuan Allah di dalam bekerja. Kita percaya apapun yang ia kerjakan, kalaupun tidak dapat kita pahami, sesungguhnya senantiasa sempurna dan terbaik. Iman kepada Tuhan dan kedaulatannya itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Iman kita akan semakin kuat saat kita memiliki komunitas yang peduli dan saling membangun. Kesan atau kelompok saling memperhatikan hadir sebagai sarana untuk itu. Bagi Anda yang belum terlibat, segera hubungi nomor yang tertera di layar dan pengurus kesan akan dengan senang hati membantu Anda. Kunci ketangguhan dalam menghadapi badai kehidupan terletak pada kedekatan kita dengan Tuhan. Mari, perkokoh iman Anda dengan menghadiri pertemuan doa oasis setiap hari Rabu, pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58, serta mengambil waktu teduh melalui pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis yang dapat Anda akses sepanjang hari di kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Fasilitas ruang doa personal retreat tersedia bagi Anda yang membutuhkan waktu doa pribadi, berlokasi di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara. Ruangan ini dapat digunakan tanpa biaya sesuai jadwal yang tertera di layar. Untuk reservasi, silakan mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Apabila saudara mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan atau yang tidak saudara inginkan dan yang juga tidak dapat saudara pahami mengapa hal seperti itu terjadi dalam hidup saudara, di saat seperti itu siapa yang akan saudara salahkan? Jujur saja, pada umumnya dalam keadaan seperti itu orang akan mempersalahkan Tuhan. Minimal orang itu akan bertanya dengan nada kecewa, mengapa Tuhan engkau membiarkan aku mengalami hal ini? Apabila pertanyaan itu berlarut-larut memenuhi hatinya, maka bukannya tidak mungkin kepercayaan atau iman orang tadi kepada Tuhan menjadi goyah. Secara lahiriah bisa saja orang itu tampak seperti orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Karena ia tetap beribadah pada hari Minggu atau tetap terlibat dalam pelayanan di gereja. Padahal sesungguhnya ia melakukan semua kegiatan agamawi tersebut hanya sebagai suatu kebiasaan dan bukan sungguh-sungguh karena imannya kepada Tuhan. Artinya ibadah dan pelayanan yang ia lakukan hanyalah kegiatan lahiriah yang tidak bersumber dari iman kepada Allah. Artinya orang tersebut hidup dengan cara berakting seperti yang dinasihatkan oleh Alfred Hitchcock, sutradara film yang sangat terkenal itu, kepada Ingrid Bergman, artis Hollywood yang telah 3 kali memenangkan piala Oscar. Sebagaimana yang ditulis dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul My Story. Ingrid bercerita bahwa suatu hari ia berkata kepada sang sutradara bahwa dirinya mengalami kesulitan untuk menunjukkan emosi dalam adegan tertentu yang dikehendaki oleh Hitchcock. Ia berkata, I don't think I could do it naturally. Saya rasa saya tidak bisa melakukannya secara alami. Menanggapi keluhan dari Ingrid Bergman, Hitchcock dengan enteng menjawab, alright,
If you can't do it naturally, then fake it. Baiklah, jika kamu tidak dapat melakukannya secara alami, maka berpura-puralah. Artinya, kalau adegan itu menuntut Bergman menangis dan ia tidak dapat menghayatinya, maka yang perlu ia lakukan adalah berpura-pura saja menangis. Kalau adegan tadi mengharuskan sang artis menunjukkan emosi gembira, padahal sebenarnya di saat itu hatinya sedang dalam keadaan gundah, sehingga ia tidak dapat menghayati perangan yang ia sedang, maka yang harus ia kerjakan adalah berpura-pura gembira. Di kemudian hari Ingrid Bergman berkata bahwa Aranda Hitchcock tadi merupakan the best acting advice of her career. Nasihat akting terbaik dalam karirnya. Memang dalam dunia film, yaitu dunia tempat Ingrid Bergman berkecimpung, atau dalam dunia sandiwara, memeragakan adegan dengan berpura-pura adalah hal yang lumrah. Kalaupun sang artis tidak dapat sungguh-sungguh menghayati peran atau adegan tertentu, sejauh ia dapat berpura-pura dengan baik, maka sikap itu sudah cukup. Sebab di dalam dunia film atau sandiwara, bila sang artis atau sang aktor berpura-pura, maka para penonton tidak akan mempersoalkannya. Bagi para penonton, apa yang terlihat secara lahiriah sudah cukup. Tetapi tidak demikian halnya bagi Tuhan. Di hadapannya iman yang diwarnai dengan kepura-puraan sama sekali tidak ada artinya. Yang ia kehendaki adalah iman yang sejati, bukan iman yang sekadar suatu akting. Sebagaimana juga yang ia cari adalah penyembah yang sejati dan bukan penyembah yang menyembah dalam kepura-puraan. Tuhan menghendaki iman yang sejati. Sebab iman yang seperti itulah yang patut disebut sebagai iman yang sehat. Iman yang sehat sehingga ketika kita melewati pengalaman yang tidak kita inginkan dan yang tak dapat kita pahami, iman kita kepada Allah tidak akan menjadi goyah. Iman yang seperti itulah yang diutarakan Allah kepada Nabi Habakuk. Ketika Habakuk tidak dapat memahami mengapa Allah membiarkan umatnya, yaitu bangsa Yehuda, mengalami masa-masa yang sukar. Perkataan Allah kepada Habakuk itu dicatat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai 11. Mari kita membaca ayat 5 sampai 6 saja. Habakuk pasal 1 ayat 5 dan 6. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah. Sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan itu, yang menjelajahi seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Sebelum saya membahas ayat-ayat firman Tuhan ini, adalah baik bila saya terlebih dulu menjelaskan latar belakangnya. Kitab Habakuk yang membuat ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, memuat dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah. Dialog yang diawali oleh pertanyaan Nabi Habakuk kepada Allah sehubungan dengan kesukaran yang dialami oleh umat Allah, yaitu bangsa Yehuda di era pemerintahan Raja Yoyakim yang lalim. Kesukaran yang terjadi tersebut antara lain adalah karena kejahatan dan kelaliman merajalela di tengah bangsa Yehuda. Di masa itu hukum dalam keadaan tidak berdaya, keadilan tidak ditegakkan dan malah diputarbalikkan. Orang benar ditindas oleh orang yang fasik. Sementara itu perbantahan dan pertikaian semakin menjadi-jadi. Hal tersebut ditulis dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Melihat keadaan itu, Habakuk bertanya kepada Allah, "Mengapa Tuhan engkau membiarkan semua ini terjadi?" Bukan saja seperti yang tertulis dalam Habakuk pasal 1 ayat 6, di saat itu kerajaan Babel atau kerajaan orang Kasdim sedang bangkit menjadi suatu kekuatan yang mengancam kerajaan Yehuda. Catatan dalam Habakuk pasal 1 ayat 6 tersebut menunjukkan bahwa kitab ini mencatat situasi bangsa Yehuda
di sekitar tahun 609 sampai 605 sebelum Masehi. Karena tak lama sesudah itu, yaitu pada tahun 605 sebelum Masehi, tentara Babel melakukan serbuan yang pertama terhadap ibu kota Yehuda, yaitu Yerusalem. Serbuan tersebut berulang 3 kali berturut-turut. Di dalam serbuan yang ketiga, yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem dihancurkan dan bait suci yang ada di dalamnya diruntuhkan. Menghadapi kesukaran yang sedang dialami oleh bangsanya tersebut, sebagaimana yang dicatat di ayat 2-4, Nabi Habakuk secara jujur mengungkapkan keresahan hatinya kepada Allah. Ia mengutarakan betapa dirinya tidak dapat memahami jalan yang Allah tempuh bagi umatnya. Hal tersebut sudah kita telaah di dalam khotbah yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Menanggapi pertanyaan dan ungkapan keresahan hati Habakuk tersebut, di dalam Habakuk pasal 1 ayat 5-11, Allah memberi jawaban. Jawaban yang pada intinya memaparkan kedaulatan Allah, termasuk kedaulatannya atas bangsa Yehuda maupun bangsa Kasdim atau kerajaan Babel. Kedaulatannya ini perlu disadari oleh Nabi Habakuk, supaya dengan demikian ketika Habakuk menghadapi situasi yang tidak dapat ia pahami, imannya kepada Allah tidak menjadi goyah. Dengan kata lain, iman yang sehat akan membuat kita tetap berserah kepada kedaulatan Allah, sekalipun karyanya melampaui pengertian kita. Apakah yang dimaksud dengan frasa kedaulatan Allah ini? Louis Berkhof, teolog yang sangat ternama dan profesor pada Calvin Theological Seminary di Grand Rapids, Michigan, dalam bukunya Systematic Theology mendefinisikan kedaulatan Allah sebagai otoritas yang mutlak dari Allah, yang adalah sang pencipta dan raja atas seluruh ciptaannya. Otoritas yang nampak melalui kehendak dan kuasanya dalam menentukan tujuan dari segala sesuatu. Dengan kata lain, Allah memegang kendali atas segala yang ada di alam semesta. Itulah kedaulatan Allah. Sebagai contoh, kalau saya lahir sebagai seorang laki-laki dan dilahirkan sebagai anak dari kedua orang tua saya, hal itu adalah karena kedaulatan Allah. Dia tidak perlu berunding terlebih dulu dengan saya dan bertanya, di tahun berapa saya ingin dilahirkan dan dilahirkan oleh orang tua yang mana? Tidak. Allah sebagai pencipta dan raja alam semesta memiliki otoritas mutlak untuk menentukan semua itu. Lalu, apakah wujud iman yang berserah kepada kedaulatan Allah ketika karyanya melampaui pengertian kita? Berdasarkan jawaban Allah kepada Habakuk, yaitu yang dicatat dalam Habakuk pasal 1 ayat 5-6 yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik pelajaran bahwa iman yang sehat atau iman yang berserah kepada kedaulatan Allah tampak dalam 3 sikap, yaitu yang pertama, berserah kepada sudut pandang Allah. Saya ulangi, wujud dari iman yang sehat, yaitu iman yang berserah kepada kedaulatan Allah adalah yang pertama, berserah kepada sudut pandang Allah. Memang ada kalanya kita tidak dapat memahami mengapa Allah mengizinkan suatu peristiwa terjadi. Di saat itu kita perlu menyadari bahwa sudut pandang kita sangatlah terbatas, sehingga kita tidak dapat melihat seperti Allah melihat. Karena sesungguhnya sudut pandang Allah adalah jauh lebih luas daripada sudut pandang kita yang sempit. Hal ini sama seperti kalau kita sedang mengemudikan mobil sedan di jalan tol dan perjalanan kita terhambat karena lalu lintas sedang macet. Mobil-mobil di depan kita tidak bergerak. Dalam hati kita bertanya-tanya, apakah penyebab dari kemacetan ini? Hanya saja kita tidak mengetahui jawabannya. Sebab penglihatan kita terhalang oleh mobil-mobil yang ada di depan kita. Namun lain halnya bagi sopir truk yang sedang terjebak dalam kemacetan yang sama. Karena letak tempat duduk sang sopir truk itu lebih tinggi daripada tempat duduk kita, maka ia dapat melihat lebih jauh daripada kita. Pandangannya tidak terhalang oleh mobil-mobil yang ada di depannya.
Sebagai akibat, ia dapat melihat apa yang menjadi penyebab dari kemacetan itu. Ia dapat melihat apakah kemacetan itu disebabkan karena adanya kendaraan yang mogok di tengah jalan atau karena alasan yang lain. Artinya sudut pandang yang berbeda dapat berakibat pada luasnya wawasan kita. Demikianlah sudut pandang kita dibandingkan dengan sudut pandang Allah. Oleh karena itu Allah menyuruh Nabi Habakuk untuk melihat keadaan yang sedang terjadi di tengah bangsa Yehuda dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, yaitu sudut pandang yang lebih luas seperti cara Allah memandang suatu keadaan. Untuk itu, di dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 tadi, Allah menjawab keluhan dan pertanyaan Habakuk sebagai berikut. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah. Sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Di sini Allah menyuruh Habakuk akan melihat serta memerhatikan apa yang terjadi di antara bangsa-bangsa. Dan bukan hanya memusatkan perhatiannya pada keadaan bangsa Yehuda saja. Oleh karena itu Allah berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Artinya kalau Habakuk hanya melihat dari sudut pandangnya yang terbatas, ia tidak akan dapat memahami keseluruhan karya Allah. Habakuk harus menyesuaikan sudut pandangnya dengan sudut pandang Allah. Hal ini sama seperti video iklan surat kabar The Guardian yang terbit di Inggris. Video yang sudah sangat lama sehingga kualitas gambarnya tidak lagi tajam seperti video di masa kini. Kalau dilihat hanya secara sepotong, maka yang kita lihat dalam video itu adalah seorang anak muda dengan gaya pakaian seorang berandalan. Seperti sedang melarikan diri dari kejaran polisi dan kemudian menjamret tas milik seorang laki-laki yang berusia setengah baya. Namun kalau kita melihat video tersebut secara utuh, barulah kita akan memahami peristiwa yang sesungguhnya. Anak muda tadi bukan bermaksud buruk, tetapi justru sedang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan sang laki-laki setengah baya tadi dari tertimpa bahan bangunan yang sedang runtuh. Sebagai akibat dari merasa jengkel terhadap pemuda tadi, pandangan kita terhadap dirinya jadi berubah. Sekarang kita mengagumi sikap heroik dirinya, yaitu bersedia menanggung risiko demi menyelamatkan orang lain. Itulah pentingnya sikap berserah kepada sudut pandang Allah. Di dalam hal ini kita menyadari bahwa sudut pandang kita terbatas. Dan Allah di dalam kedaulatannya memiliki sudut pandang yang jauh lebih luas. Perbedaan sudut pandang ini mengakibatkan rencana dan tindakan-tindakannya tidak selalu dapat kita pahami. Tetapi kalaupun kita tidak dapat memahaminya, karena Allah adalah pribadi yang maha baik, maka kita percaya bahwa semua yang ia lakukan adalah baik adanya. Selanjutnya, yang kedua, wujud dari iman yang sehat, yaitu iman yang berserah kepada kedaulatan Allah, adalah berserah kepada cara kerja Allah. Saya ulang, yang kedua, wujud dari iman yang sehat adalah berserah kepada cara kerja Allah. Karena Allah adalah pribadi yang berdaulat, maka cara kerjanya tidak harus sesuai dengan cara kerja kita. Ia dapat saja memiliki cara yang berbeda. Sedangkan keterbatasan kita juga tak jarang membuat kita tidak dapat memahami cara Allah dalam bekerja. Hal itu Allah kemukakan kepada Habakuk dalam jawaban dan tanggapan yang ia berikan. Sebagaimana yang dicatat dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 tadi. Yaitu, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah. Perhatikan, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu, pada zaman Habakuk, yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Kepada Nabi Habakuk Allah berkata, sebab aku akan melakukan sesuatu
pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Artinya apa yang Allah akan lakukan tidak akan dapat dicerna oleh akal Habakuk. Hal ini bukan karena apa yang Allah lakukan bersifat irasional alias tidak dapat dicerna dengan akal yang sehat. Bukan. Namun karena hikmat yang ada pada manusia terbatas. Sedangkan hikmat Allah tidak terbatas. Sebagai akibat tak jarang cara Allah dalam bekerja tidak dapat kita cerna dengan akal kita. Tentang hal ini perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara irasional dan suprarasional. Apabila irasional artinya bertentangan dengan akal yang sehat, maka suprarasional artinya tidak bertentangan dengan akal yang sehat, namun di luar kemampuan akal manusia untuk mencernanya. Sebagai contoh, pertanyaan, apabila Allah Maha Kuasa, mampukah ia menciptakan batu yang sedemikian besarnya sehingga ia tidak mampu mengangkatnya? Ini adalah pertanyaan yang irasional. Kalau ada batu yang sedemikian besarnya sehingga Allah tidak mampu mengangkatnya, maka berarti Allah tidak Maha Kuasa. Demikian pula kalau ia tidak mampu menciptakan batu yang sebesar itu, maka berarti ia juga tidak Maha Kuasa. Pertanyaan yang sepertinya sangat cerdas ini sebenarnya adalah pertanyaan yang irasional karena bersifat logical contradiction atau kontradiksi logis. Contoh yang lain dari kontradiksi logis adalah papan peringatan dengan tulisan yang berbunyi, dilarang membaca tulisan ini. Bagaimana orang kan tahu bahwa ia tidak boleh membaca tulisan itu kalau ia tidak membacanya terlebih dulu? Itulah kontradiksi logis sehingga bersifat irasional atau bertentangan dengan akal yang sehat. Allah tidak akan bekerja dalam ranah akal yang tak sehat seperti itu. Yang benar, Dia adalah Allah yang maha berdaulat. Sehingga apa yang ia kerjakan dan cara ia bekerja acap kali di luar kemampuan akal manusia untuk mencernanya. Artinya bersifat suprarasional namun tidak irasional. Sebagai contoh adalah mukjizat. Mukjizat yang ia kerjakan bukanlah irasional namun suprarasional. Sehingga ketika Yesus berjalan di atas air atau mengubah air menjadi anggur, hal itu bukanlah irasional. Mengapa? Karena ia adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh alam ciptaannya. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bukan irasional, namun suprarasional. Menghadapi cara kerja Allah di dalam kedaulatannya. Dan yang bersifat di luar kemampuan akal kita yang terbatas untuk mencernanya itu, yang diperlukan adalah iman. Iman, yaitu percaya bahwa Allah adalah pribadi yang berdaulat. Iman, yaitu berserah kepada kedaulatan Allah dalam hal ini, yaitu berserah kepada cara kerja Allah. Sehingga kalaupun kita tidak dapat memahaminya dan tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap percaya bahwa cara kerja Allah itu adalah yang terbaik. Sekarang yang ketiga, wujud dari iman yang sehat, yaitu iman yang berserah kepada kedaulatan Allah adalah berserah kepada tujuan Allah. Saya ulangi, wujud dari iman yang sehat adalah berserah kepada tujuan Allah. Artinya kita percaya bahwa kalaupun tujuan Allah dalam berkarya tidak dapat kita pahami, sesungguhnya tujuannya itu bersifat sempurna dan yang terbaik. Iman atau sikap percaya ini didasarkan pada kesadaran bahwa hikmat Allah adalah tidak terbatas sehingga melampaui hikmat kita yang terbatas. Contoh dari tujuan Allah yang di luar kemampuan manusia untuk memahaminya ini adalah tujuannya dalam membangkitkan kerajaan Babel yang adalah kerajaan orang Kasdim. Seperti yang ia utarakan di ayat 6 sebagai berikut. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang ganas dan berangasan itu. Yang menjelajahi seluruh penjuru bumi.
untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Menyambung apa yang ia katakan di ayat 5, yaitu bahwa Allah akan melakukan sesuatu pada zaman Nabi Habakuk yang jika diceritakan maka Nabi Habakuk tidak akan mempercayainya. Di ayat 6, Allah berkata bahwa ia akan membangkitkan bangsa Kasdim yang ganas dan berangasan. Kalau Allah membiarkan kelaliman merajalela di tengah bangsa Yehuda saja, sudah sulit dipahami oleh Habakuk. Apalagi kalau ia dengan sengaja membangkitkan bangsa Kasdim atau kerajaan Babel yang ganas. Tentu hal itu semakin sulit untuk dimengerti oleh Habakuk. Bagaimana mungkin Allah bukan hanya membiarkan, namun malah dengan sengaja membangkitkan Babel yang akan meluluh lantakkan umatnya. Hanya saja dalam kata-kata yang diucapkan oleh Habakuk pada babak yang kedua dari dialog antara dirinya dan Allah, yaitu yang dicatat dalam Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 1, Habakuk menyebut tentang kesadarannya mengenai tujuan Allah dalam membangkitkan bangsa Kasdim. Allah melakukannya dengan maksud agar umatnya itu bangsa Yehuda memahami konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap firman Allah. Konsekuensi tersebut adalah hukuman yang Allah jatuhkan kepada umatnya itu. Hukuman yang ia kerjakan melalui bangsa Kasdim atau kerajaan Babel. Hal tersebut diutarakan Habakuk di dalam Habakuk pasal 1 ayat 12 sebagai berikut. Habakuk pasal 1 ayat 12. Bukankah engkau ada sejak dahulu Tuhan Allahku yang maha kudus? Kami tidak akan mati. Ya Tuhan, mereka telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tentukan mereka yaitu bangsa Kasdim atau kerajaan Babel untuk menghajar. Memang bangkitnya bangsa Kasdim dan serbuan yang akan mereka lakukan terhadap Yerusalem bukanlah peristiwa yang diharapkan oleh Habakuk. Namun ia belajar untuk mempercayai bahwa tujuan Allah di balik peristiwa itu adalah baik. Itu sebabnya di ayat 12 tadi Habakuk mengutarakan keyakinannya tentang kekekalan Allah dan kedaulatan Allah dalam memakai siapa saja untuk melaksanakan maksudnya, termasuk dalam memakai bangsa Kasdim untuk menjatuhkan hukuman dan hajaran terhadap bangsa Yehuda. Dengan kata lain, Habakuk dalam iman berserah kepada kedaulatan Allah dengan berserah kepada tujuan Allah. Iman dalam penyerahan diri kepada tujuan Allah, sekalipun karyanya tidak dapat kita pahami, itulah yang menjadi sikap dari Jessica Buchanan, seorang pekerja sosial dari Amerika Serikat yang kisah kehidupannya pernah saya bagikan dalam khotbah saya di waktu yang lalu. Pada tahun 2006, pemudi dari Amerika Serikat ini pergi ke Kenya untuk menjadi seorang utusan Injil di sana. 3 tahun kemudian ia pindah ke Somalia dan bekerja dalam proyek pemusnahan ranjau di negeri tersebut. Suatu hari, yaitu pada bulan Oktober tahun 2011, sementara dalam perjalanan tugas bersama dengan seorang rekannya, Jessica yang saat itu berusia 32 tahun diculik oleh para pembajak bersenjata Somalia. Berbagai upaya negosiasi yang dilakukan oleh Danish Refugee Council, lembaga tempat Jessica bekerja, dengan para pembajak itu menemui jalan buntu. Sementara itu kesehatan Jessica semakin merosot karena tiroid dan infeksi pada ginjal yang ia derita. Seperti yang di kemudian hari ia ceritakan dalam bukunya yang berjudul Impossible Odds. Sementara ditawan oleh para pembajak dan berada dalam keadaan yang sangat sukar itu, ia berdoa dengan berkata, God, I don't understand this, but I choose to trust you. Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk mempercayai dirimu. Walaupun ia tidak dapat memahami mengapa pengabdiannya kepada Tuhan dalam pelayanan yang ia lakukan di Somalia mengakibatkan dirinya mengalami kesukaran. Namun Jessica tetap percaya bahwa maksud Tuhan bagi dirinya senantiasa yang terbaik. Akhirnya 3 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2012 dini hari, 24 anggota tentara khusus Amerika Serikat yaitu Navy SEAL
diterjunkan dengan parasut dekat tempat Jessica disandera. Melalui suatu kontak senjata, para anggota Navy SEAL itu berhasil membebaskan Jessica. Sesungguhnya penyerahan diri dalam iman kepada kedaulatan Allah, yaitu dengan memercayai bahwa tujuan Allah senantiasa terbaik, tidak akan berakhir dengan kekecewaan. Melalui uraian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa iman yang sehat berserah kepada kedaulatan Allah sekalipun karyanya melampaui pengertian kita. Penyerahan itu diwujudkan dengan berserah kepada sudut pandang Allah, sebab pandangan kita terbatas. Berserah kepada cara kerja Allah, sebab Ia, yaitu Tuhan, tidak terikat pada cara yang kita harapkan. Dan berserah kepada tujuan Allah, sebab sesungguhnya tujuannya selalu benar, kudus, dan sempurna. Berserah kepada Allah dan kedaulatannya bukan berarti kita telah memahami semua yang Allah kerjakan. Berserah di sini adalah kita tetap mempercayai Allah ketika kita belum memahami apa yang sedang Ia kerjakan. Oleh sebab itu, ketika saudara menghadapi keadaan yang tidak dapat saudara pahami, ambillah langkah-langkah berikut ini. Pertama, bawalah dengan jujur seluruh pertanyaan dan kegelisahan saudara kepada Allah dalam doa seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Datanglah kepadanya dengan mengakui bahwa pandangan saudara terbatas dan hikmat Allah jauh lebih tinggi daripada hikmat saudara. Kedua, di dalam penyerahan diri kepada Allah, janganlah menuntut bahwa Allah harus bekerja menurut cara yang saudara inginkan. Namun percayalah bahwa cara Allah senantiasa yang terbaik. Ketiga, serahkan hasil akhirnya kepada Allah dan tetaplah setia melakukan tanggung jawab saudara hari demi hari. Memang kita mungkin belum mengetahui kemana Allah sedang membawa kita, tetapi kita percaya bahwa Dia yang memimpin kita adalah Allah yang bijaksana, kudus, dan tidak pernah kehilangan kendali. Penyerahan diri seperti itulah yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani. Ketika akan menghadapi penderitaan yang luar biasa di kayu salib, Ia berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di kayu salib, cara kerja Allah tampak seperti kekalahan dan sulit dipahami oleh manusia. Namun oleh karya di kayu salib itu, Allah menggenapi tujuan keselamatannya bagi kita. Karena itu ketika kita belum memahami sudut pandang, cara kerja, ataupun tujuan Allah, marilah kita memandang kepada Kristus dan berkata, Tuhan, aku tidak memahami semuanya. Namun aku mengenal Engkau. Sebab itu aku memilih untuk tetap percaya dan berserah kepadamu. Mari kita berdoa. Banyak kali kami mengalami keadaan yang tidak kami inginkan. Bahkan tak dapat kami pahami mengapa semua itu terjadi. Tetapi di dalam segala keadaan itu kami percaya Engkau berdaulat. Engkau pegang kendali atas segala sesuatu. Dan Engkau adalah pribadi yang maha baik, maha pengasih. Sehingga tidak ada apapun yang Kau biarkan terjadi menimpa diri kami. Tanpa Engkau terlebih dulu memberikan izin. Dan kalau Engkau yang memberi izin, itu demi kebaikan kami. Karena Engkau maha baik. Tuhan, Engkau pegang kendali atas segala sesuatu. Engkau berdaulat untuk selama-lamanya. Dan kalaupun kami tidak dapat memahami cara kerja-Mu, sudut pandang-Mu, kami tetap percaya tujuan-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu dengan penyerahan diri kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar untuk berkata, kalaupun kami tidak mengerti, kami tetap percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya kepada kasih-Mu. Kami percaya kepada kuasa-Mu. Kami percaya kepada kesetiaan-Mu. Oleh karena itu di dalam keadaan yang sangat sukar ini, ulurkan tangan kasih dan kesetiaan-Mu. Bukalah pintu-pintu yang masih tertutup. Nyatakan kuasa mujizat-Mu. Memberikan kelepasan, pemulihan, dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena Engkau adalah harapan kami. Tuhan Yesus, Engkau harapan yang tidak mengecewakan. Di dalam nama-Mu dan kepada-Mu kami berserah dan berdoa. Amin. Yesus hanya Kau yang ku
Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu adalah sumber hikmat dan pengharapan bagi kehidupan kami. Bawa kami untuk selalu beriman pada hikmat dan janji setia-Mu saja. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu, jagai dan berkati agar kami tetap sehat, dan bagi yang sedang sakit kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan relasi agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.